Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Kak Lina. Di video kali ini Kak Lina akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, urutan takson dalam klasifikasi, dan sistem tata nama binomial nomenklatur. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian pergi ke perpustakaan? Di perpustakaan ada banyak sekali buku. Ada buku pelajaran, ensiklopedia, novel, dan lain-lain. Setiap buku ada tempatnya sendiri. Misalnya buku pelajaran ada tempatnya sendiri, ensiklopedia ada tempatnya sendiri, dan novel ada tempatnya sendiri. Pengklasifikasian tersebut dapat mempermudah pengunjung perpustakaan dalam menemukan buku yang ia cari. Nah, pengklasifikasian tersebut ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Nah, manfaat dari klasifikasi yaitu yang pertama, mempermudah dalam mempelajari, membandingkan, dan mengenal makhluk hidup dengan melihat struktur, bentuk, ukuran, warna, cara perkembangbiakan, dan habitatnya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, itu tadi merupakan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup ya. Sekarang kita ke urutan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Di dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dibedakan menjadi beberapa takson atau tingkatan. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki makhluk hidup, maka semakin jauh hubungan kekerabatannya. Nah, di sini sudah ada tabel tentang urutan takson dari yang tinggi ke rendah ya. Nah, untuk mempermudah hafalan, Kak Lina punya rumus hafalan nih. Disimak baik-baik ya. Takson hewan. Kipiklor vages. Ki itu kingdom, pi itu filum, klor itu CL-nya itu kelas, or itu ordo itu bangsa, fa itu family atau suku, G itu genus atau marga, S-nya itu spesies atau jenis. Sekarang yang takson tumbuhan. Kidiklor vages. Ki itu kingdom, di itu divisi, klor CL-nya itu kelas, or itu ordo atau bangsa, fa itu family atau suku, G-nya itu genus atau marga, S-nya itu spesies atau jenis. Jadi yang membedakan antara takson hewan dan tumbuhan itu pada urutan yang kedua ya. Kalau hewan itu filum, tumbuhan itu divisi. Semakin ke atas jumlah anggota takson makin banyak, tapi kesamaan ciri-ciri makin sedikit. Sedangkan semakin ke bawah jumlah anggota takson makin sedikit, tapi kesamaan ciri-ciri makin banyak. Nah, sekarang kita ke penjelasan yang lebih rinci ya, baik itu dari hewan maupun tumbuhan. Yang pertama yaitu kingdom. Kingdom ialah tingkatan pada takson yang paling tinggi dengan jumlah anggota pada takson terbesar. Organisme pada bumi tersebut dikelompokkan menjadi 5 kingdom, antara lain yang pertama animalia, yang kedua plantae, yang ketiga fungi, yang keempat monera, yang kelima, protista. Nah, penjelasan 5 kingdom ini ada di video selanjutnya ya. Yang kedua yaitu filum atau divisi. Filum digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisi digunakan untuk takson tumbuhan. Kingdom Animalia dibagi menjadi beberapa filum, seperti filum Chordata, filum Echinodermata, filum Platyhelminthes, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk divisi digunakan tumbuhan yang mempunyai akhiran pita. Nah, contohnya ada 3, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut,
Pteridophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu klasis atau kelas. Anggota takson pada setiap filum atau divisi diklasifikasikan berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Nama kelas tumbuhan menggunakan akhiran yang berbeda-beda, seperti Opsida untuk lumut, Edoneae untuk tumbuhan berbiji tertutup, Piceae untuk alga, dan masih banyak lagi. Contohnya seperti kelas Monocotyledoneae dan kelas Dicotyledoneae. Nah, sedangkan untuk kelas pada hewan seperti mamalia, aves, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu ordo. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi ordo berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Nama ordo pada takson tumbuhan umumnya menggunakan akhiran ales. Contohnya seperti Poales, Rosales, Malvales, dan lain-lain. Nah, untuk ordo pada hewan itu seperti karnivora, rodentia, dan lain-lain. Yang kelima yaitu familia. Anggota takson setiap ordo diklasifikasikan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Nah, famili pada tumbuhan umumnya menggunakan akhiran aceae. Contohnya seperti Asteraceae, Poaceae, dan lain-lain. Nah, untuk nama famili pada hewan umumnya menggunakan akhiran kata idae. Misalnya, Felidae seperti kucing dan Canidae anjing. Selanjutnya yang keenam yaitu genus. Anggota takson setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaannya pada ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Kaidah penulisan nama genus yaitu menggunakan huruf kapital pada kata pertama dan dicetak miring atau digarisbawahi. Contohnya seperti Oryza atau padi. Nah, huruf O di sini itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yang ketujuh yaitu spesies. Spesies adalah tingkatan takson paling dasar atau paling rendah. Anggota takson spesies memiliki persamaan ciri paling banyak. Contohnya seperti pada genus Rosa terdapat spesies Rosa multiflora, Rosa canina, Rosa alba, Rosa rugosa, dan Rosa dumalis. Nah, untuk mempermudah kalian, di sini sudah ada tabel tentang urutan takson hewan dan tumbuhan dari kingdom sampai spesies. Nah, bisa kalian pelajari dan pahami sendiri ya. Selanjutnya kita ke materi tentang tata nama binomial nomenklatur. Nah, gimana sih tata nama binomial nomenklatur itu, Kak? Nah, yang pertama yaitu nama makhluk hidup menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Contohnya seperti Carica papaya atau pepaya dan Oryza sativa padi. Yang kedua, setiap nama makhluk hidup terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan takson genus atau marga dan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Huruf pertama takson marga ditulis dengan huruf kapital, contohnya seperti Carica dan Oryza. Carica, C-nya itu huruf kapital, Oryza, O-nya itu huruf kapital. Sedangkan huruf pertama pada takson spesies ditulis dengan huruf kecil, contohnya seperti papaya dan sativa. Nah, keduanya itu dicetak miring atau digarisbawahi, contohnya seperti Carica papaya. Nah, Carica papaya ini digarisbawahi atau dicetak miring. Gimana adik-adik, apakah kalian sudah paham? Sekian ya dari Kak Lina, semoga video tadi bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.